Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ihsan Thalib, Ustadz Hamzah bin Atas, Bapak Ahmad Taufik, serta para pengajar di Insan Mandiri ini yang punya kepedulian untuk mengajar dan mempelajari Al-Quran. Itu pula Ibu Ustadz Lu'lu, Ustadz Husain, ada Bapak Jo kita di sini. Di belakang ada Ustadz Isa Al-Kaf dan lain-lainnya. Saya ucapkan salam. Ada Bapak Fikri Thalib. Ini beliau ini termasuk kita punya motivator nih. Semangatnya lebih berapi-api dibandingkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu riwayat, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Laisa ba'dal Qur'ani min faqah, wa laisa qablahu min ghina." Orang apabila mempelajari Al-Quran, meresapi ayat-ayatnya, mengikuti tuntunannya, dia tidak butuh kepada yang lain. Tapi apabila dia mempelajari pelajaran ilmu yang bermacam-macam, tapi dengan membelakangi Al-Quran, maka semua pengetahuan yang dimiliki dapat dikatakan bukan hanya kurang, tapi tidak akan menerangi kehidupannya. Al-Quran bukan hanya berisikan tuntunan tentang ritual, cara kita berhubungan dengan Allah, tapi justru Al-Quran merupakan kitab kehidupan. Merupakan nur yang menerangi kita semua dalam kegelapan hidup ini. Petunjuk yang menunjukkan jalan kita, yang menerangkan dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, dan bagaimana cara hidup yang benar, yang sesuai dengan pencipta kita yang menempatkan kita di muka bumi ini. Dengan sendirinya, pengetahuan mengenai ini tak mungkin kita dapatkan dari selain Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang beriman sebelum mengajarkan dan menanamkan pengetahuan yang lain kepada anak-anaknya, dimulai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membacanya dengan suara yang indah, tapi bagaimana orang tua berupaya untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam diri anak kita sebelum mereka mengenali yang lain. Karena apa? Karena sebelum kita lahir ke dunia ini, sebelum kita mengenal ayah ibu kita, Allah telah mengambil kesaksian kita ketika kita masih dalam rahim ibu kita. Yang pertama Allah perkenalkan kepada kita sebelum kita mengenal ayah ibu kita, mengenal alam dan seluruh isinya adalah Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ketika Allah mengambil setiap orang dari kita, masih merupakan benih keturunan diambil dari punggung orang-orang tua kita, dari sulbi orang-orang tua kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengambil benih kita, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kita, Allah bertanya kepada kita, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Bukankah aku ini pencipta kalian? Bukankah aku ini pengasuh kalian?" Kita semua bersama-sama pada saat tersebut mengatakan, "Bala syahidna." Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Pada saat itu kita belum kenal ayah ibu kita. Belum kenal hadirin sekalian, orang-orang di sekeliling kita maupun alam raya. Tapi yang pertama Allah perkenalkan adalah Allah. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia, apapun suku maupun bangsanya,
melainkan dalam hatinya terdapat kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia menemukan Allah, menemukan juga jalan yang benar menuju Allah, maka hidupnya betul-betul akan berjalan di atas rel kebenaran. Tapi di saat dia merindukan Allah, tapi tidak menemukan jalan yang benar menuju Allah, seperti yang kita jumpai banyak orang-orang ingin berkomunikasi dengan Allah, tapi dengan cara yang salah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin meninggalkan kita dalam kebingungan, Allah turunkan kitabnya. Lalu Allah jadikan Rasulnya sebagai apa? Sebagai tauladan yang sebaik-baiknya dalam mempraktikkan Alkitab dalam kehidupan kita. Rasul dan Al-Quran merupakan cahaya dan rahmat bagi seluruh alamin. Maka sayang, sungguh sayang, banyak dari kita kurang memperhatikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kita merasa sewaktu kita di pesantren, begitu pula kebanyakan anak-anak kita yang pertama dimulai oleh para guru di pesantren adalah mengajarkan fikih dan bahasa Arab. Padahal fikih seharusnya diajarkan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Tapi penekanan pertama Al-Quran dan bahasa yang membantu kita untuk memahami Al-Quran. Apabila para guru, orang-orang tua, dari mulai waktu dini menanamkan nilai-nilai Al-Quran sebagai fondasi hidupnya, maka insya Allah bangunan hidupnya betul-betul bukan hanya bangunan yang akan membuat dirinya hidup dalam pencerahan ilmu pengetahuan, tapi fondasinya iman kepada Allah. Banyak para ilmuwan, para saintis, ya, mereka-mereka yang menemukan berbagai macam penemuan, tapi sayang pengetahuan mereka hanya sebatas kulit. Tidak mendalam, ya, untuk betul-betul menemukan bahwa di balik semua ini ada Allah dan tangan-tangan kebesaran yang penuh keadilan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, mengapa Allah memuji para ulul albab? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi. Kalau bicara mengenai langit dan bumi, bukan bicara hanya mengenai hadirin sekalian apa yang kita lihat di angkasa. Tapi bertambahnya pengetahuan seseorang yang mendalami astronomi, dia menemukan ternyata alam raya begitu menakjubkan. Begitu pula ayat-ayat yang terdapat di bumi. Perubahan malam dan siang yang silih berganti. Bagi orang yang berilmu, dia akan menemukan keajaiban terjadinya perubahan siang dan malam karena bumi yang begini besar. Yang terdiri dari daratan, pegunungan dan lautan melakukan rotasi, berputar pada dirinya di hadapan matahari hingga terjadi perubahan siang dan malam. Benar-benar hal yang menakjubkan. Semua ini ditangani oleh Allah Sang Pencipta. La ayatin liulil albab, penuh dengan tanda-tanda bagi siapa? Bagi para ulul albab. Albab dalam bahasa Arab jamak dari lub. Lubbus syai' itu intinya. Lubbus syai' intinya. Oleh karena itu kenapa kalbu dinamakan juga lub. Apabila orang memandang ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, memandang juga kecerdasan yang ada pada manusia hingga menemukan berbagai macam penemuan, dia hanya melihat manusia dan terkagum-kagum dengan ilmunya, maka dia hanya tahu sebatas kulit. Tapi di saat dia bisa melihat di balik kecerdasan manusia, di balik betul-betul apa? Kemampuan mereka untuk menyerap, mengkaji, meneliti dan mengembangkan, di samping penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, ini menunjukkan hadirin sekalian, di balik semua ini ada pencipta pengatur yang maha sempurna. Begitu pula pada perubahan siang dan malam, ciptaan Allah di langit dan di bumi, termasuk penciptaan kita, penciptaan hewan-hewannya, demikian pula satwa yang terdapat di lautan, alam fauna, floranya, bagaimana keharmonian yang terdapat di alam raya menunjukkan bahwa penciptanya tak mungkin dua atau tiga. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi terdapat pencipta selain dari Allah, niscaya apa? Kalau terdapat ilah-ilah selain dari Allah, langit bumi akan mengalami kehancuran. Kalau seandainya Bapak Ibu punya mobil,
setirnya ada dua, remnya ada dua, semuanya dua. Kira-kira apa yang terjadi? Waktu sedang berkecepatan tinggi, di hadapannya hadirin sekalian terdapat apa? Terdapat kendala, gangguan, yang satu ingin melintasi, yang satu berhati-hati. Kira-kira apa jadinya? Kalau terdapat dua supir pada satu kendaraan, pasti akan terjadi kerusakan. Apalagi alam raya yang begini menakjubkan. Kalau terdapat pencipta, pengatur, pemelihara selain dari Allah, hukum akal mengatakan pasti akan terjadi kehancuran. Oleh karena itu yang meyakini Trinitas, yang meyakini Trimurti, semua sebetulnya sependapat dan berkeyakinan bahwa yang tiga kembali kepada yang satu. Yang tiga kembali kepada yang satu. Kalau kita dengan keimanan kita diajarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Ahad, yang Esa, selain dari Allah adalah makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan dengan kelebihan mereka masing-masing. Sedangkan para nabi adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Termasuk Al-Masih Isa ibnu Maryam. Para malaikat hamba-hamba Allah yang menjalankan perintah Allah. Yang memerintah, yang mengatur di alam raya adalah Allah. Oleh karena itu para malaikat dengan kemampuan yang mereka miliki, termasuk Jibril, berkata kepada Nabi kita, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Rasulullah bertanya, kenapa kamu lama tidak turun wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, kami tidak dapat turun melainkan dengan izin Tuhan kami. Dia yang berkuasa atas kami. Apa yang kami lakukan semua di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah lupa. Nah, di sini kita melihat kesatuan alam di bawah satu penguasa pemerintah yang maha adil lagi maha bijaksana. Sedangkan yang lain ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi Allah terangkan bahwa pada alam raya dan seluruh isinya terdapat tanda-tanda bagi para ulul albab. Itu mereka-mereka bukan hanya melihat ilmu pengetahuan sebatas hukum-hukum dan aturan, tapi mereka dapat melebih mendalam lagi menemukan sang pengatur yang menetapkan aturan dan hukum-hukum yang begitu sempurna di alam raya ini. Nah, kalau semua pengetahuan kita fondasinya adalah iman kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Tidak akan ada kesombongan, kebanggaan dengan ilmu. Tapi ilmu yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Karena seluruh ayat di alam raya ini, dari makhluk yang sekecil-kecilnya, hingga bintang-bintang di angkasa, dengan hukum dan aturannya, semua menunjuk kepada Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu, terdapat tanda-tanda yang semuanya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Oleh karena itu dengan tegas Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Kesaksian Allah dibuktikan dengan alam raya yang Allah ciptakan. Allah mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah di langit dan di bumi. Silahkan kalian renungkan, ada tidak bukti-bukti tanda-tanda yang menunjukkan adanya pencipta, pengatur selain dari Allah. Jadi kesaksian Allah dibuktikan melalui ciptaannya. Silahkan buktikan ke hadapan kami, ada tidak tanda-tanda yang menunjukkan adanya pencipta, pengatur selain dari Allah. Oleh karena itu kesaksian Allah merupakan kesaksian yang paling besar. Ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan siapa yang kesaksiannya paling dahsyat. Qul lillahi syahadatu jami'ah. Katakan kesaksian yang terbesar adalah kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang bersaksi di hadapan pengadilan paling memiliki bukti 1, 2, atau 10. Kalau Allah, diri kita merupakan bahagian dari kesaksian akan kebenaran dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulul albab ini bukan hanya mereka, para saintis, para cendekiawan yang menemukan berbagai macam penemuan, tapi mereka dari hukum-hukum yang mereka temukan, menemukan sang hakim yang menentukan hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu Einstein yang dikenal sebagai sosok yang membuka wawasan ilmu pengetahuan yang dihormati. Pada awal-awal hidupnya, dia masih belum berhubungan dengan Allah. Pada akhir hidupnya,
ternyata dia menemukan ilmu yang tadinya menurut pengetahuannya merupakan hal yang pasti, ternyata dia menemukan sebetulnya kepastian tidak ada pada pengetahuan manusia. Kepastian hanya ada pada Allah, sedangkan pengetahuan manusia bersifat relatif. Oleh karena itu kita kenal sebelum Einstein meninggal dunia, dia menulis bukunya yang dinamakan Relativitas Einstein. Ini yang membuat manusia tidak terpaku pada penemuan Einstein, tapi mulai mengembangkan penelitian dan menemukan ternyata di balik relativitas Einstein ini manusia betul-betul menguak dan menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang tak terhingga. Hingga Einstein dihormati karena tidak membatasi manusia pada penemuannya, tapi mengajak manusia justru untuk meneliti berdasarkan rambu-rambu yang ditinggalkan oleh Einstein. Dan menurut riwayat, Einstein melakukan surat menyurat dengan seorang tokoh terkenal bernama Buru Jurdi dan menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Kita temukan tokoh-tokoh terkemuka hadirin sekalian yang berilmu, begitu mereka menemukan kekuatan kekuasaan di balik alam raya dan hukum-hukumnya, langsung mereka tersungkur sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Salah seorang dari mereka bernama Lawrence Brown. Lawrence Brown. Bukunya alhamdulillah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Misguided. Insya Allah nanti para jamaah bisa menjumpai di perpustakaan Radio Silaturahim, diterjemahkan oleh grup kita, yang mengisahkan bagaimana Islamnya Lawrence, seorang dokter mata yang bekerja di Departemen Pertahanan Amerika, sudah berkeluarga, hidup sejahtera dan baik. Satu kali dia pernah menemukan pengalaman, dia seorang agnostik, seorang yang dapat dikatakan bukan ateis, ya, tapi dari pelajaran agama yang dilihat, dia tidak menemukan kebenaran sedikit pun. Lalu orang bertanya, kenapa tidak belajar tentang Islam? Islam tidak menarik, bukan ajarannya. Orang-orang Islam yang dilihat di negara Arabnya, di negara-negara berkembang, ternyata mereka temukan berselisih, bertentangan, bermusuh-musuhan, bahkan saling menumpahkan darah. Hidup tertinggal, terkebelakang. Maka apa yang menarik dari mereka? Akhirnya Lawrence Brown satu hari ketika dia mendapatkan seorang anak, anaknya mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah, di mana sirkulasi darahnya pada pembuluh darahnya tidak berjalan dengan baik. Artinya anaknya ini tinggal tunggu saatnya saja. Akhirnya dia masuk ke tempat ibadahnya, ibadah bersama untuk orang Yahudi biasanya, di rumah sakit disediakan ruang ibadah untuk orang Yahudi, juga orang Islam sholat di sana. Dia masuk, dia mengatakan, kalau engkau benar-benar ada wahai Tuhan, buktikan keberadaan kamu, sembuhkan anak saya. Kalau engkau sembuhkan anak saya berjanji untuk mencari kamu. Subhanallah, sehabis dia berdoa dengan khusyuk, tidak lama kemudian dia mendapatkan panggilan untuk menemui anaknya yang tadinya dalam keadaan yang digambarkan tahu-tahu pulih, semua berjalan dengan baik. Akhirnya mulai saat itu dia mulai mencari Tuhan, mempelajari berbagai macam referensi yang menjadi rujukan bagi setiap agama hingga dia menemukan Islam. Begitu dia membaca Al-Quran, menemukan kebenaran, dia menemukan ternyata Islam yang diketahui sebelumnya, Islam yang telah mengalami betul-betul distorsi yang amat dahsyat. Perilaku orang-orang Islam ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab suci Al-Quran. Akhirnya dia menyatakan dirinya masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, istrinya meninggalkan dirinya. Anak-anaknya menjauh daripadanya. Kemudian dia dipecat dari pekerjaan. Apakah dia bersedih? Sedikit pun tidak. Walaupun bersedih karena berpisah dengan orang yang dicintai, akhirnya tidak dapat hidup di Amerika, dia berpindah ke Saudi Arabia. Dia sebagai dokter mata, bekerja di sana, dia berkeluarga dengan wanita muslimah, sekarang menjalani kehidupannya alhamdulillah sebagai seorang muslim yang rela mengorbankan diri, ditinggalkan oleh istri dan anaknya karena dia memeluk kebenaran yang datang dari sisi Allah. Ini orang yang berpengetahuan.
Contoh yang lain sebagai motivasi buat kita semua. Dan Bapak Ibu harus bangga, orang yang mempelajari Al-Quran ini sebetulnya orang yang mendapatkan pencerahan dunia dan akhirat. Lahir dan batin. Bukan orang yang bodoh. Tapi kalau Islam meninggalkan Al-Quran, terpaku pada buku-buku riwayat yang tidak dapat dipastikan kebenarannya melainkan dengan Al-Quran, begitu pula pendapat-pendapat manusia, akhirnya orang bingung. Seperti saya di bulan Ramadan, beberapa tahun yang lampau, naik sebuah taksi, supir taksi bertanya, Bapak Ustadz saya mau tanya, maaf ya, Islam sebenarnya ada berapa Ustadz? Islam sebenarnya ada berapa? Kenapa? Dia hadir di masjid ini lain, masuk masjid ini lain, masuk kelompok ini lain, sampai dari yakin menjadi orang yang ragu. Dia bertanya Islam itu ada berapa? Coba tanya pada kelompok-kelompok yang fanatik dari kelompoknya. Dia menganggap kelompok yang benar. Dasarnya apa? Apa ada keterangan dalam Al-Quran bahwa kelompok A merupakan kelompok yang selamat? Ada nggak? Ini merupakan klaim-klaim pribadi, doktrin yang ditanamkan oleh guru mereka. Saya bilang Islam satu, yang berbeda-beda manusianya. Ada yang mengikuti ajaran Islam sebagaimana adanya, ada yang menggiring Islam disesuaikan dengan kelompok sama golongannya. Jadi yang berbeda-beda golongan-golongan tidak ada hubungan dengan Islam. Karena di hadapan kita dua pilihan. Kita mengislamkan diri kita secara total kepada Allah. Lalu kita mencintai sesama kaum muslimin. Dan tidak menerima pengotakan seperti yang dilakukan sebagian orang. Atau kita masuk dalam perangkap pengotakan. Dan mulai kita akan mengambil ayat referensi Islam disesuaikan dengan kepentingan kelompok-kelompok kita. Masing-masing mengaku sebagai pengikut Quran dan Sunnah. Padahal yang terjadi, dia mempergunakan Quran Sunnah untuk membenarkan tindak tanduk dan doktrinnya. Nah yang kita inginkan, kita umat Islam datang dengan bersih di hadapan Al-Quran sebagai kitab suci Allah, mempelajarinya, mengikutinya apa adanya, bukan disesuaikan dengan apa? Hawa nafsu kita. Nah contoh yang lain, Jeffrey Lang. Pernah dengar? Jeffrey Lang. Boleh buka di Google Jeffrey Lang atau Lawrence Brown tadi. Jeffrey Lang seorang guru matematika di Kansas University. Dia punya pengalaman yang pahit dalam kehidupan rumah tangganya. Ibunya seorang wanita yang dibaptis Katolik. Bapaknya seorang yang bertubuh besar dan tiran terhadap istrinya. Sampai si anak sering menyaksikan bagaimana si bapak ini menganiaya ibunya. Si ibu dengan sabar menerima penganiayaan bapaknya. Jadi yang disaksikan jeritan-jeritan si ibu akibat perbuatan aniaya si bapak, sedangkan si ibu wanita yang tulus dan lugu. Akhirnya dia merasa ragu terhadap agama. Dia berpindah-pindah dari agama ke satu agama hingga mempelajari yoga, dia tidak merasakan kedamaian. Ketika orang mengajak dia untuk belajar tentang Islam, dia tertawa. Dalam benak dia, yang paling akhir dalam hidup ini Islam untuk dilihat. Kan disaksikan orang-orang Saudi Arabia, di Amerika, di mana tempat perilakunya nggak baik. Islam, minum-minum, berbuat yang tidak baik, apalagi negaranya juga apa? Hak-hak manusia diabaikan. Padahal Quran adalah kitab yang menjunjung tinggi hak-hak manusia. Sampai Allah penciptanya mengharamkan kezaliman atas dirinya terhadap hambanya. Apalagi kita. Akhirnya satu hari, sang murid, kebetulan dari Saudi Arabia, kakak beradik laki dan perempuan, dia ingin menerangkan Islam, tapi nggak mampu. Bahkan dia pun tidak Islami. Akhirnya dia bawa Quran dengan terjemahan bahasa Inggris, diletakkan di meja sang guru, Jeffrey Lang ini. Dia guru besar dalam bidang matematik di Kansas University. Subhanallah. Jeffrey Lang begitu duduk di meja, dia lihat Holy Quran. Dia tertawa. Tertawa artinya apa? Meremehkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi ternyata terjadi kejutan. Ini Quran di mata orang yang berilmu, sama Quran di mata kita yang setiap hari melihat Al-Quran dicetak dengan cetakan bermacam-macam. Ada yang pakai tinta emas. Kita pandang kitab ini hanya sebagai apa? Sebagai apa? Pajangan. Betul enggak? Quran di mata kita hanya dengan suara yang indah kita dengarkan Allah, Allah. Sampai lagi menyebutkan tentang neraka Allah, Allah. Mesti kita berlindung.
Kita apa? Terkagum-kagum bisa disaksikan, diperdengarkan kisah mengenai adab dan siksa dalam adab api neraka. Padahal seharusnya kita mengatakan, ya Allah lindungi kami dari adab tersebut. Jeffrey Lang, cerita true story. Silahkan baca bukunya Struggling to Surrender, perjuangan untuk menemukan kebenaran. Kita ingin sebetulnya perpustakaan Russell bisa mencetak ulang kembali buku ini di Serambi, karena kalau tidak dicetak banyak, mereka enggan untuk apa? Bisa dijual dengan harga murah, tapi isinya penuh dengan hikmah. Begitu Jeffrey Lang buka, yang dibuka pertama suratul Fatihah. Begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung dia merasakan hatinya tergetar, bergetar yang luar biasa. Dia merasakan apa yang dibacakan ini betul-betul menjawab pertanyaan di hatinya. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puja-puji seluruhnya kami persembahkan kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kegelisahan hatinya, kegersangannya begitu membaca ayat ini merasakan betul-betul mendapatkan sentuhan siraman yang luar biasa. Begitu sampai pada firman Allah ihdinas siratal mustaqim hingga selesai, langsung dengan penuh rasa haus dia membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitab. Ketika dia hubungkan antara ihdinas siratal mustaqim dengan dzalikal kitab, itulah kitab yang akan menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dia baca ayat demi ayat, diungkapkan dalam tulisan dia. Dia mengatakan apa? Saya merasakan tiap membaca satu ayat, jawaban dari pertanyaan yang selama ini menggelisahkan, membingungkan saya. Selesai dia baca, dia tutup, dia langsung berangkat menuju musola di kampus. Disediakan musola untuk orang-orang Islam. Ketika dia masuk ke musola yang sederhana, begitu dia masuk ke dalam, dia jumpai seorang berkulit hitam sedang sholat dan berzikir. Dia mengatakan apa? Saya telah melihat gambaran ini dalam mimpi saya sebelum. Dia masuk, berjumpa dengan muslim tersebut yang berkulit hitam, yang dipandang remeh oleh orang-orang berkulit putih. Dia menyaksikan wajahnya yang sejuk, ketika dia berbicara, berdialog, menceritakan pengalamannya, spontan dia menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Bayangkan, orang bertahun-tahun menjadi muslim, tidak menemukan keindahan Islam. Orang ini hanya beberapa saat mirip dengan para penyihir Fir'aun. Datang ke hadapan Fir'aun, mengharapkan kedudukan dan anugerah yang besar. Begitu menemukan kebenaran, langsung mereka tersungkur sujud di hadapan Allah mengatakan, sekarang kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, kepada Rabbul Alamin. Fir'aun mengancam untuk menyalib mereka di pohon korma. Mereka menjawab, innama taqdi hadhil hayatad dunya faqdi ma antaqad. Yang kamu akhiri hanya kehidupan dunia. Bagi kami tak berarti, silahkan kamu akhiri. Tapi untuk meninggalkan kebenaran ini mustahil. Sampai dia mengatakan apa? Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Kamu tidak dendam, wahai Fir'aun, kecuali disebabkan karena kami beriman pada ayat-ayat Tuhan kami. Lalu doa mereka, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kesabaran dalam hati kami dan wafatkan kami dalam keadaan muslimin. Ini hanya beberapa saat dia menyaksikan kebenaran, langsung dia beriman. Begitu pula Jeffrey Lang membaca ayat Al-Quran, spontan dia menyatakan dirinya beriman, tidak ditunda-tunda. Berapa lama kita menjadi seorang muslim? Berapa banyak yang kita fahami dari ayat Allah? Kita baca, melintas begitu saja, tanpa kita resapi dan kita hayati. Oleh karena itu mari para jamaah sekalian, ayah ibu bersama-sama betul-betul membacakan tiap harinya beberapa ayat pada anak-anaknya dengan penjelasan maknanya. Lalu orang bertanya, Ustadz bagaimana sulit memahami Al-Quran? Bohong. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah permudah, sungguh kami telah permudah Al-Quran untuk dapat diingat, dipelajari, difahami. Ada tidak di antara kalian yang ingin belajar dan menjadikannya sebagai acuan hidup? Kita bisa membaca terjemahannya, tidak faham, kita bisa bertanya pada guru. Tidak berjumpa langsung, melalui telepon, melalui berbagai macam sarana fasilitas kita bisa bertanya. Sekarang zaman globalisasi, orang yang beralasan tidak tahu, ya, karena tidak minat. Kalau dia minat mencari kebenaran,
niscaya hasilnya akan lain. Dan beda orang yang mempelajari Quran dengan hasrat keinginan sama orang yang mempelajarinya tanpa penuh kesadaran. Oleh karena itu Jeffrey Lang saat ini menjadi guru besar bukan hanya di matematik, tapi menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan ke dalam Islam. Dia mengarang buku diantaranya, pertama tadi Struggling, yang kedua yang Even Angel Ask, malaikat saja boleh bertanya, kenapa saya nggak boleh bertanya? Ini pengalaman dia di Saudi Arabia, belajar bahasa Arab, belajar Islam, tahu di sana nggak boleh banyak bertanya. Orang kalau banyak bertanya seperti Bani Israel. Dia gelisah luar biasa kan? Dibungkam mulutnya sedangkan dia seorang ilmuwan. Akhirnya dia tinggalkan Saudi Arabia kembali ke Amerika. Dia mengatakan malaikat saja boleh bertanya, kenapa saya nggak boleh bertanya? Betul. Buku dia menarik. Nah buku yang kedua ini agak berat sedikit karena mulai dia mendalami tafsir, mendalami pengetahuan agama yang cukup baik. Dia bukan lagi sebagai seorang guru matematik, tapi seorang guru besar Al-Quran. Lalu buku yang terakhir dia tulis namanya Losing My Religion. Artinya orang yang kehilangan iman. Kenapa? Karena dia temukan orang-orang Islam yang hijrah di negara Arab, negara ASEAN, bapaknya Muslim, anaknya begitu sekolah, langsung kehilangan keyakinan. Karena apa? Karena bapak-bapaknya pada umumnya hanya mengajarkan doktrin Islam tanpa pemahaman. Bahkan Quran tidak menjadi alat pemahamannya. Yang dibacakan fikih-fikih yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Akhirnya si anak begitu hidup di alam bebas, ragu terhadap Islam. Maka Jeffrey Lang langsung menjadi orang yang menjawab keraguan-keraguan mereka. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua judul. Yang pertama, Aku Bertanya, Maka Aku Beriman. Aku Menghujat, Maka Imanku Bertambah. Dan kesimpulan dari Jeffrey Lang apa? Kalau seandainya saya ini tidak belajar dari Islam, belajar Islam dari Al-Quran, saya akan murtad kembali dari Islam. Dia ceritakan pengalaman dia ketika dia mempelajari hadis. Dia mempelajari hadis ternyata berbagai macam pertentangan, perselisihan, bahkan ada riwayat-riwayat yang menggambarkan Nabi Muhammad ini seorang yang buas dan barbar. Mirip dengan apa yang terdapat dalam perjanjian lama yang menggambarkan kisah para nabi. Akhirnya dia betul-betul bukan hanya belajar di luar, dia mengkaji lebih dalam, maka dia mulai meneliti. Sebanyak para ahli hadis kita nggak baca bukunya langsung. Dia kalau tidak salah menghatamkan Musnad Ahmad bin Hambal 3 kali. Belum lagi Kutubus Sittah dipelajari. Pada akhirnya dia buat hadirin sekalian untuk kita penjelasan bahwa hampir kebanyakan hadis di atas satu riwayatnya, di bawah baru berkembang dengan banyak. Jarang hadis yang dari sahabatnya sampai 10, 20, sampai 30 orang. Kebanyakan satu. Akhirnya ditemukan ternyata hadis yang mutawatir dari atas hingga ke bawah jumlahnya amat sedikit, sebagian besar hadis-hadis yang bermunculan bukan pada masa sahabat, bukan pada masa tabi'in, tapi pada masa raja-raja berkuasa di mana banyak pemalsu hadis membuat hadis untuk membenarkan kejahatan kezaliman raja-raja. Dia mengatakan kalau bukan Al-Quran, niscaya dengan melihat orang Islam saat ini, melihat riwayat yang bertentangan, saya keluar kembali dari Islam. Oleh karena itu mulai saat itu dia mempelajari Quran, mempelajari hadis, dia pilih dari hadis yang sesuai dengan alur Al-Quran. Itu merupakan hadis yang meyakinkan kebenaran. Jadi pada akhirnya tolok ukur hidup kita Quran. Nabi menyampaikan risalah Allah yaitu Al-Quran. Nabi tidak menyimpang dari Al-Quran. Kenapa kita justru apa? Keluar dari Al-Quran. Nah, sebagai penutup, tadi Ustadz Hamzah menyampaikan hal yang indah tentang pengumpulan Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak gak kata kitab disebutkan? Banyak gak? Di samping kata Quran, yang terbanyak kata kitab. Dalikal kitab, tilka ayatul kitab. Betul gak? Kemudian juga hadza kitabun anzalnahu ilaika. Begitu juga firman Allah, wa innahu la kitabun aziz, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Apa bedanya antara Quran dan kitab dalam asal bahasa? Quran itu adalah apa? Jam'ul huruf bisyakli saut, mengumpulkan huruf dalam bentuk suara, bacaan. Jadi kalau huruf yang tersusun, ya, kita baca dengan suara namanya Quran, diambil dari kata qara'a yaqra'u. Yang artinya jamaah, ya jamaah mengumpulkan, tapi mengumpulkan huruf-huruf ini dipadu dalam apa? Dalam suara. Kalau kitab dalam bahasa Arab artinya juga jamaah, mengumpulkan.
tapi dia mengumpulkan huruf dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Nah, ketika Allah berfirman, "Dzalikal kitab", menunjuk kepada kitab yang tertulis, apa kitab yang dihafal? Kalau Quran wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala muktsin, itu menggambarkan yang dibaca. Tapi kalau dzalikal kitab, hadza kitabun anzalna, tilka ayatul kitab, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Ini sebuah kitab yang disempurnakan ayat-ayatnya dan disusun. Siapa yang menyusun? Min ladun hakimin khabir, dari Allah yang maha tahu lagi, maha sempurna pengetahuannya. Nah, coba renungkan. Berarti pada masa Rasul sudah ada nggak kitabnya? Walaupun masih belum terkumpul seluruhnya, tapi Rasul memerintahkan para penulis wahyu untuk menulis Al-Quran dan dikumpulkan. Dan Al-Quran dimulai pada masa Rasul juga dengan Al-Fatihah. Buktinya apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Enggak sah sholat seseorang yang tidak membaca pembuka Al-Quran. Berarti dari mulai masa Rasul, susunan Al-Quran disusun oleh Rasul atas perintah Allah, dimulai dengan Al-Fatihah dan pada akhir ditutup dengan Suratul Nas. Cuma pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan dzalikal kitab atau hadza kitabun, padahal Quran masih turun dan belum terkumpul seluruhnya? Kenapa hadirin sekalian? Jawabannya sederhana. Sebelum Quran terkumpul dan diturunkan pada Nabi kita, dia telah terkumpul di Lauh Mahfuz. Tersusun sebagaimana susunannya sekarang ini. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Dia merupakan Quran yang agung, berada pada Lauh Mahfuz. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Aku bersumpah dengan posisi dari setiap bintang pada galaksinya. Ini merupakan sumpah yang amat dahsyat bila kalian mengetahui sesungguhnya dia Quran yang amat mulia. Tersimpan di mana? Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terjaga, terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang dapat mendekatinya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Itu para malaikat yang menjaga Lauh Mahfuz tersebut. Oleh karena itu hanya orang-orang yang mensucikan jiwanya yang akan dapat menyambut Al-Quran dan menerimanya. Nah, saya ingin tanya, sebelum Al-Quran tersusun di tangan Nabi kita, sudah tersusun belum? Fi kitabim maknun. Oleh karena itu ketika Allah menunjuk dzalikal kitab, walaupun masih dalam keadaan turun, sebenarnya menunjuk kepada kitab juga pada saat sebelum diturunkan di Lauh Mahfuz. Begitu turun pada Nabi kita, Allah perintahkan Nabinya, letakkan ayat ini pada surah ini. Letakkan ayat ini pada surah ini. Karena kalau susunan berdasarkan turunnya, bisa kacau. Karena kejadian tidak tersusun. Betul enggak? Dan orang tidak akan paham kalau disusun berdasarkan peristiwa kejadian turunnya. Tapi begitu turun ayat, sudah ada Al-Baqarah dibuka, Al-Imran dibuka, kemudian juga At-Taubah dibuka. Allah katakan letakkan ayat ini pada surat Al-Baqarah. Letakkan ayat ini pada surah Al-Imran. Letakkan ayat ini pada surah An-Nisa, tergantung apa? Tergantung sesuai dengan pesan Allah. Maka lahirlah mukjizat susunan Al-Quran yang langsung ditangani Allah. Hingga begitu orang sekarang membaca, walaupun tidak tahu sebab nuzulnya, dia bisa memahaminya. Jadi sebetulnya Al-Quran yang menyusun Allah. Dari mulai di kitab Mahfuz atau Lauh Mahfuz, waktu turun ke bumi Allah perintahkan juga untuk disusun sesuai dengan perintah Allah. Waktu Rasulullah wafat, Rasul sudah melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu riwayat yang mengatakan Quran dikumpulkan pada masa sahabat salah besar. Yang benar, sahabat menyalin ulang apa yang telah dikumpulkan Rasul. Nah, coba saya mau tanya, kalau sahabat berbeda pendapat mengenai pengumpulan Quran, ada yang hilang katanya, kira-kira orang akan ragu nggak terhadap Al-Quran? Pasti akan ragu. Tapi yang ada saat ini, Quran dari mulai dulu sampai sekarang hadirin sekalian, sampai cara penulisannya seperti yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka mari bersama-sama, bukan hanya menjadi hafidh dan hafidhah, bukan hanya menjadi imam di masjid-masjid pada saat tarawih. Kita ingin di samping dia mempelajari Al-Quran, menghafalnya, memahami, dan menjadi Rabbani yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Dan jangan bilang terlambat. Tahu nggak Ibu, Al-Fairuz Abadi yang mengarang Al-Qamusul Muhit yang besar luar biasa, di akhir umurnya baru mulai menghafal Quran. Dia menyesal. Di akhir umurnya, mungkin mendekati umur bangsa 60 tahun, baru mulai menghafal Quran.
Dia minta kepada Allah agar sebelum meninggal dia hafal Quran. Ternyata Allah kabulkan doanya, sebelum meninggal dunia dia menghafal Al-Quran. Jadi buat orang-orang Indonesia ini sebetulnya Quran gampang dihafal. Malah saya lihat Quran lebih akrab orang Indonesia ini. Quran lebih apa? Lebih akrab dengan orang Indonesia, seolah-olah diturunkan untuk orang Indonesia. Nanti dalam banyak hal orang Indonesia ini sebetulnya kalau ditempa dibina dengan Al-Quran akan menjadi manusia-manusia pembawa rahmat untuk al-alamin. Jadi Islam Al-Quran bukan hanya identik untuk bangsa Arab, tapi Arab dengan turunnya Al-Quran mengalami perubahan. Jadi jangan jahiliyah Arab yang tidak benar dikatakan bahwa itu Islam. Tidak. Islam yang mencerahkan bangsa Arab dahulu. Di saat mereka mengikuti Islam, mereka menjadi orang-orang mulia. Begitu mereka meninggalkan Islam, mereka ditinggalkan oleh kemuliaan mereka. Demikianlah para jamaah sekalian, mudah-mudahan tahun ini dengan prakarsa dari Ustadz Hussein, Ibu Hajjah Lu'lu kita ini insya Allah, ya, bi'tibar mayakun, ya. Kita harapkan ibu-ibu semua menjadi pelopor-pelopor yang membuka jalan untuk menghafal Al-Quran. Dan jangan berkecil hati. Minta sama Allah. Siapa tahu cuma setahun hafal Quran. Betul enggak? Malah sebagai penutup ada seorang wanita yang dikenal berbicaranya dengan Al-Quran. Pernah dengar enggak? Dia tidak pernah berbicara kecuali dengan Al-Quran. Jadi sampai dalam urusan-urusan perjalanan makan, jawabannya semua dengan Quran. Dia bisa menemukan ayat yang menjelaskan maksudnya. Al-mar'atul lati tatahaddatsu bil Quran. Ma'ruf itu kisahnya. Nanti boleh Bapak Ibu dengarkan Ustaz Hamzah bacakan kalau masalah itu. Jadi bagaimana seorang wanita dalam segala hal menyampaikan hajatnya, berbicara, menjawab pertanyaan orang dengan Al-Quran. Ini merupakan keajaiban yang menggambarkan bagaimana wanita ini mencintai Al-Quran. Jadi mudah-mudahan para asatidzah semua yang berkumpul pada saat ini maupun yang berjuang dimanapun juga untuk membawa, mensosialisasikan Al-Quran, Allah berikan dukungan dan mengajak umat untuk bersatu. Dan Pak Ihsan Thalib ini termasuk orang yang Masya Allah. Bersaudara termasuk orang yang bekerja sama Alhamdulillah dalam kemuliaan. Beliau kerja di film, menyiapkan berita, ngurus sekolah juga di sini ya, dan lainnya. Tapi Alhamdulillah Allah kasih beliau bisa apa? Bisa berjalan. Kalau saya bilang saya pecah, saya punya kepala. Saya nggak sanggup untuk pegang macam-macam. Tapi beliau bisa pegang macam-macam, bisa jalan dalam kebaikan. Dan Alhamdulillah bersaudara bekerja sama bersama-sama dalam bidang ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi mereka dan mudahkan semua urusan mereka dan tempatkan mereka di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluarga kita semuanya, anak-anak kita, orang-orang tua kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita doakan Ustaz Hussein, Ibu Hajjah Lu'lu ini insya Allah bisa apa namanya? Bisa menjadi pelopor-pelopor yang tampil insya Allah untuk membina anak-anak kita, keluarga kita, termasuk orang-orang tua kita dalam mempelajari Al-Quran dan mencintainya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.